Halo semua, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng A-Market. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana inflasi dan suku bunga memengaruhi pasar. Nah, pernah nggak sih kamu bingung kenapa harga barang makin naik atau kenapa pasar saham tiba-tiba turun gara-gara Bank Sentral menaikkan suku bunga? Nah, di video kali ini kita akan bahas dengan santai. Yuk, mari kita bahas. Baik, yang pertama apa itu inflasi? Ya, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, kamu bisa beli lebih sedikit barang dibanding dulu. Misalnya tahun lalu, kamu beli kopi susu 20.000. Sekarang, harganya 24.000. Itu berarti daya beli uang kamu turun, dan itu adalah efek dari inflasi. Tapi ingat, inflasi kecil itu normal dan menandakan ekonomi yang bertumbuh. Masalahnya muncul kalau inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat turun, dan biaya hidup naik drastis. Nah, selanjutnya peran suku bunga. Suku bunga ditentukan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia atau The Fed di Amerika Serikat. Mereka mengatur suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Kalau inflasi tinggi, bank sentral biasanya menaikkan suku bunga. Tujuannya supaya orang dan perusahaan lebih memilih menabung daripada meminjam. Dengan begitu, permintaan menurun dan tekanan harga bisa berkurang. Sebaliknya, kalau ekonomi sedang lesu dan inflasi rendah, bank sentral bisa menurunkan suku bunga agar pinjaman lebih murah, sehingga konsumsi dan investasi naik. Selanjutnya dampak ke pasar saham dan obligasi. Apa hubungannya semua ini dengan pasar keuangan? Ketika suku bunga naik, pasar saham biasanya tertekan. Kenapa? Karena biaya pinjaman perusahaan naik, laba bisa turun, dan investor jadi lebih hati-hati. Selain itu, investasi di saham jadi kurang menarik dibanding obligasi atau deposito, yang kini memberikan imbal hasil lebih tinggi. Sebaliknya, kalau suku bunga turun, pasar saham sering naik karena dana mengalir dari obligasi ke saham. Investor mencari keuntungan lebih besar di aset berisiko. Untuk pasar obligasi sendiri, situasinya kebalikan. Ketika suku bunga naik, harga obligasi justru turun karena investor menginginkan imbal hasil baru yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya dampak ke mata uang dan harga komoditas. Perubahan suku bunga juga bisa memengaruhi nilai tukar mata uang. Suku bunga yang lebih tinggi biasanya membuat mata uang suatu negara menguat, karena investor global mencari imbal hasil lebih tinggi di sana. Namun, hal ini bisa menekan ekspor karena harga barang jadi relatif lebih mahal di luar negeri. Selain itu, harga komoditas seperti emas dan minyak juga ikut berfluktuasi. Saat inflasi tinggi, investor sering membeli emas sebagai pelindung nilai, karena nilainya cenderung stabil dibanding uang fiat. Kesimpulan, inflasi tinggi, bank sentral naikkan suku bunga, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Nah, kalau suku bunga rendah, ekonomi bergairah, tapi risiko inflasi meningkat. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang harus dijaga seimbang agar ekonomi tetap sehat. Nah, baik, segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kamu melihat video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya dari kami. Sampai bertemu lagi di episode Belajar Bareng A-Market selanjutnya.